Dan seperti biasa guys, menuruti rasa penasaran, ada orang yang menjual HP Redmi Note 14 Pro 5G. Saya coba searching, pengen tahu informasi dan spesifikasinya. Dan ya, saya tertarik untuk membeli karena harganya di bawah pasaran coy. Jadi saya dapat HP ini di harga 2,9 juta. Kalau kalian minat, ya lebihin berapa terserah lah. Dan menurut saya di harga 2 jutaan ini sudah sangat recommended banget guys. Bentar guys, kalau dilihat dari desainnya mirip kayak Poco X7 nggak sih? Dan setelah saya cari di beberapa sumber ternyata benar. Ini hanya rebranding dari Poco X7. Benar-benar sama coy, desainnya, build quality, fitur, layar, bahkan berat HP-nya serta chipsetnya sama, mirip banget. Dan kalau menurut informasi yang saya baca sih ada satu perbedaannya ya, yaitu pada kamera utamanya. HP ini dibekali kamera utama dengan resolusi sebesar 200 megapiksel. Sedangkan Poco X7 hanya sampai 50 megapiksel saja guys. Oke, sekarang saya jelaskan untuk detail kondisi dari HP ini. Overall ini mulus banget coy. Udah kayak HP baru, gak ada lecet, goresan, bahkan din sekalipun, gak ada sama sekali. Dan fiturnya cukup lengkap ya, ada dual speaker stereo, kemudian port infrared. Sayangnya gak ada jack audio 3,5 mm. Dan kalian tahu kabar baiknya apa? HP ini dibekali fitur IP68 coy. Menurut saya ngeri banget sih. HP sekarang di harga 3 jutaan sudah menawarkan berbagai fitur unggulan guys. Setiap brand saling beradu, saling bersaing untuk mendapatkan perhatian masyarakat dengan mengeluarkan produk yang gila banget guys. Harganya terjangkau tapi menawarkan fitur dan performa yang relatif tinggi. Tapi hal ini hanya berlaku untuk HP Cina ya. HP sekelas Samsung mana mau bakar duit seperti ini ya kan. Desain bagian depan gak usah ditanya, ini mantep banget. Pakai layar curve, melengkung, feel-nya terasa mewah dan tidak terlalu berat. Genggamannya juga enak loh, karena bagian depan dan belakang dibikin melengkung. Jadi ketika kita pegang seperti ini, feel-nya itu tipis banget HP ini. Ya gimana ya, menurut saya memang feel genggaman paling nyaman itu di HP dengan layar melengkung guys. Tapi asal kalian tahu, justru teknologi seperti ini tidak dipertahankan. Bahkan HP flagship sekarang nggak ada yang pakai layar melengkung guys. Kalian yang sudah pernah pakai layar melengkung seperti ini pasti tahu alasannya apa. Ya betul sekali, kadang mencet itu terasa susah ya kan, karena bagian lengkungan samping ini kepencet. Buat main game, layar seperti ini kurang nyaman kalau menurut saya. Tapi ya kembali ke kebutuhan masing-masing lah ya. Kalau bicara soal kualitas layar, ini ngeri banget guys. Selain pakai panel layar AMOLED, HP ini juga dibekali fitur HDR10+. Kemudian terdapat fitur Dolby Vision. Dan bagi kalian yang sering bekerja di luar ruangan, HP ini cocok banget. Karena tingkat kecerahannya yang sampai 3000 nits di bawah sinar matahari. Sehingga bisa terlihat dengan jelas meskipun di luar ruangan guys. Soal spesifikasi layar ini mantep banget sih, serasa flagship. Dan layar melengkung seperti ini paling cocok memang digunakan untuk nonton guys. Karena sisi-sisinya yang melengkung, jadi sudut pandang terlihat lebih luas. Sayangnya HP ini bezelnya masih terlalu tebal kalau menurut saya. Dan saya sempat sedikit kaget soal kualitas suaranya coy. Jadi HP ini mendukung dual speaker stereo. Kira-kira suaranya seperti ini. Jadi karakter suaranya lumayan keras tapi tidak cempreng guys. HP ini serius guys, emang cocok banget untuk nonton sih. Jadi kalau kalian tipe orang yang tidak terlalu suka ngegame dan kalian suka dengan tampilan yang mewah, maka HP ini menjadi solusi guys. Oh iya, satu kelebihan dari HP Xiaomi yang saya suka adalah warnanya bisa diatur sesuai dengan kebutuhan kita. Ada vivid, tersaturasi, dan juga standar. Jika kalian pilih vivid, maka warnanya menjadi menyala dan pekat. Kemudian opsi saturasi untuk lebih meningkatkan kualitas warnanya. Dan opsi standar untuk warna yang cenderung kalem guys. Kemudian untuk laju penyegaran layarnya guys, atau refresh rate. Sama seperti HP yang lain, yaitu ada di angka 120 Hz. Dan menurut saya itu sudah mantep banget sih, nggak terlalu bolos baterai. Kabar baiknya pada OS Xiaomi,
Ada pilihan untuk mengatur tingkat refresh rate atau laju penyegaran layar. Jadi itu bisa diatur manual per aplikasi. Dan by the way, fitur ini tidak tersedia di semua brand HP ya, hanya merek-merek tertentu saja. Untuk scrolling, buka tutup aplikasi, nggak ada kendala sama sekali sih. Lancar jaya, mantep banget. Daya tahan baterai juga lumayan awet, bisa tahan seharian guys. Dan ini cocok untuk kalian yang tidak bisa lepas dari HP. Baterainya awet, ngecasnya cepet guys. Dan untuk varian yang saya dapatkan ini kapasitas RAM-nya 8 GB ya. Dan ditemani kapasitas internal yang sebesar 256 GB. Untuk chipsetnya sendiri, ini saya kurang tahu mantep apa enggak. Yang jelas chipset ini Dimensity 7300 Ultra ya, dipakai di banyak HP guys. Oppo Reno 12 series itu semuanya pakai chipset ini 7300. Kemudian Realme 13 Pro 5G itu setahu saya juga pakai chipset ini. Kemudian Poco X7 juga sama pakai chipset ini. Satu hal yang saya rasakan, dan ini termasuk kelebihan ya, yang menurut saya cukup mantap sih dan sangat bisa diandalkan, yaitu suhunya yang tidak gampang naik. Setahu saya dalam kasta chipset ada seri bawah, menengah, kemudian seri atas. Dan bisa dibilang chipset ini tergolong menengah ya. Dan dari dulu yang namanya chipset kelas menengah ini selalu menawarkan performa yang gacor dan suhu yang relatif adem. Dan fakta menarik yang saya temukan soal chipset ini, tolong kalau salah nanti dikoreksi ya guys. Jadi sebelum MediaTek membuat Dimensity 7300 Ultra ini, Doi membuat seri 7200. Dan yang saya heran adalah skor Antutu Dimensity 7300 Ultra ini yang katanya terbaru itu tidak lebih baik dari pendahulunya Dimensity 7200. Dan kalian tahu skornya berapa? Skornya hanya ada di kisaran 600 ribuan saja. Dan itu hanya setara dengan chipset Qualcomm seri Snapdragon 7S Gen 2 saja. Dan menariknya, bahkan jika dibandingkan dengan pendahulunya 7200, chipset pendahulunya justru lebih baik daripada Dimensity 7300 Ultra. Dan by the way, tolak ukur saya adalah skor Antutu ya. Kalau menurut kalian gimana guys? Terutama yang sudah pernah memakai ya. Perbedaannya apa sih seri Dimensity 7200 dengan 7300? Karena jujur saya belum pernah menggunakan HP dengan chipset Dimensity 7200. Oke lah, kita pindah ke segmen lain, yaitu soal kameranya. HP ini dibekali dengan 3 buah lensa kamera. Desainnya manis banget. Ini mengingatkan saya kepada HP Huawei Mate 30 Pro guys. Memang tidak mirip, tapi menurut saya identik. Lensa utamanya ini ngeri banget. Resolusinya sampai 200 megapiksel. Tapi sebenarnya resolusi ini nggak ada hubungannya dengan kualitas hasil kamera guys. Karena kalau bicara soal hasil, HP Google Pixel yang resolusi kameranya hanya 12 megapiksel saja, itu jelas lebih baik daripada HP ini. Tapi bukan berarti HP ini hasil kameranya jelek ya, saya tidak pernah mengatakan hal itu. Karena saya sendiri menilai hasilnya nggak begitu buruk kok. Bahkan jika dibandingkan dengan brand sebelah di harga yang sama, Infinix GT30 Pro itu parah banget hasil kameranya. Sedangkan HP ini hasilnya mantap, masih bisa dinikmati. Fitur perekamannya juga mantap ya. Ada Gyro Ace-nya coy. Jadi ya kualitasnya cukup stabil lah dibandingkan dengan HP yang tidak ada Gyro Ace-nya. Mode 30 fps maupun 60 fps semua mode bisa stabil. Bahkan di mode ultrawide hasilnya tetap bisa stabil guys. Dan kabar baiknya antara lensa utama dengan lensa ultrawide hasilnya sama-sama bagus. Perekaman menggunakan kamera depan jelas bisa diandalkan. Hasilnya bagus dan videonya stabil coy.
Baik di mode 60 fps ataupun di 30 fps hasilnya sama aja, stabil banget, mantap pokoknya. Jadi gimana menurut kalian guys? Di harga 3 juta, HP ini worth it nggak untuk dibeli? Dan mengingatkan kembali ya, HP ini saya jual coy, murah saja. Saya beli HP ini di harga 2,9 juta, silahkan. Untuk lebihnya berapa terserah kalian, asal cocok gas bawa pulang. Dan akhir kata terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini silahkan like. Dan bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu guys. Dan maaf jika ada salah kata. See you guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.